Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sebagai moderator, Sada Alhamdania, Zaldia Davia Anugrah, Ririn Mimihar, dan Nadia Natasha Gaida. Kami akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Ibu Asnawati SEMM dengan judul Menganalisis Pasar Konsumen. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini terdiri dari yang pertama, definisi perilaku konsumen. Yang kedua, proses psikologis kunci, lalu proses keputusan pembelian model 5 tahap. Dan yang terakhir ada teori tentang pengambilan keputusan konsumen. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada materi pertama menjelaskan tentang definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen mencakup serangkaian proses. Ini mulai dari pengenalan, kebutuhan, hingga pengambilan keputusan pembelian. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Jadi, perilaku pembelian konsumen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama karena adanya faktor budaya yang berisi tentang kelas budaya, subbudaya, dan sosial yang sangat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang kedua, terdapat faktor sosial, misalnya seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian. Dan yang paling sering terjadi itu karena adanya faktor pribadi. Jadi, keputusan pembeli juga akan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor ini meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Proses psikologis kunci. Mengenai proses psikologis kunci, rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen, dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu, menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembeli. Di sini ada 4 proses psikologis kunci. Yang pertama, motivasi. Motivasi ini adalah faktor yang mendorong dan mengarahkan perilaku manusia. Ini melibatkan dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi keinginan dan tujuan individu. Misalnya, seseorang yang memiliki motivasi untuk mencapai kesuksesan dalam karirnya mungkin akan bekerja keras, mengambil peluang, dan mengatasi rintangan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, motivasi untuk belajar. Ketika seseorang yang memiliki motivasi intrinsik untuk belajar, dia akan merasa tertarik dan terdorong untuk memperoleh pengetahuan baru karena kepuasan pribadi yang diperoleh dari proses belajar itu sendiri. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah proses di mana kita menginterpretasikan dan memahami informasi sensorik dari lingkungan kita. Ini melibatkan pengolahan informasi visual, auditori, dan sensorik lainnya untuk membentuk pemahaman tentang dunia di sekitar kita. Misalnya, ketika kita melihat sebuah objek, persepsi kita tentang objek tersebut dipengaruhi oleh faktor seperti bentuk, warna, ukuran, dan konteksnya. Contohnya, persepsi sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, persepsi kita tentang mereka dipengaruhi oleh faktor seperti penampilan fisik, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan pengalaman sebelumnya dengan mereka. Persepsi sosial dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dan merespons orang lain. Dan yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran ini adalah proses perubahan perilaku atau pengetahuan melalui pengalaman. Ada beberapa teori pembelajaran yang menjelaskan bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Misalnya, teori pembelajaran klasik Pavlov menjelaskan bagaimana asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang menghasilkan respon dapat membentuk perilaku baru. Contohnya, ketika seseorang menerima pujian atau hadiah setelah melakukan tugas dengan baik, mereka cenderung akan terdorong untuk melakukan tugas tersebut dengan baik lagi di masa depan. Dan yang terakhir, memori. Memori ini adalah proses penyimpanan, pengambilan, dan pemulihan informasi dari pengalaman masa lalu. Memori melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama, encoding atau pengkodean. Yang kedua, storage atau penyimpanan. Dan yang terakhir, retrieval atau pengambilan. Misalnya, ketika kita belajar sesuatu, informasi tersebut di-encode dalam memori kita, disimpan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, dan kemudian dapat diambil kembali saat diperlukan. Contohnya, memori episodik.
Memori episodik ini adalah jenis memori yang melibatkan pengingatan tentang pengalaman pribadi dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, mengingat perayaan ulang tahun yang menyenangkan atau perjalanan liburan yang berkesan adalah contoh dari memori episodik. Jadi di materi ketiga ada proses keputusan pembelian model 5 tahap. Jadi yang pertama ada pengenalan masalah. Pengenalan masalah adalah proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Yang kedua ada pencarian informasi. Sumber informasi utama konsumen dibagi menjadi kelompok, yaitu ada pribadi, komersial, publik, eksperimental. Dalam pengumpulan informasi, konsumen mempelajari merek pesaing dan feature mereka. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu konsep dasar untuk memahami proses evaluasi. Pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Yang ketiga, konsumen melihat masing-masing produk yang mempunyai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. Yang keempat, keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai. Konsumen dapat membentuk beberapa sub keputusan, yang diantaranya ada merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Materi yang keempat adalah teori tentang pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, ada teori tingkat keterlibatan konsumen. Di sini dibahas bahwasanya keterlibatan konsumen atau tingkat keterlibatan konsumen serta pemrosesan aktif yang dilakukan oleh konsumen dalam merespon rangsangan pemasaran juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan apa sih yang akan diambil oleh si konsumen. Selanjutnya ada teori model kemungkinan elaborasi. Jadi menurut Richard Perry dan John Cacioppo, model yang banyak dipakai mengenai formasi dan perubahan sikap menggambarkan bagaimana konsumen membuat penilaian, baik dalam keadaan keterlibatan rendah maupun tinggi. Selanjutnya ada perilaku pembelian pencari keragaman. Di beberapa situasi, pembelian itu ditentukan karakternya dengan keterlibatan rendah, tetapi perbedaan merebus signifikan. Jadi maksudnya dalam teori ini, pembeli atau konsumen lebih mementingkan keragaman brand daripada hanya berpaku pada satu brand saja. Selanjutnya ada heuristik dan bias keputusan. Berbagai heuristik dan bias itu memainkan peran ketika konsumen memperkirakan kemungkinan hasil atau kejadian di masa depan. Yang pertama ada heuristik ketersediaan, kemudian ada heuristik representatif, lalu ada heuristik penjangkaan dan penyesuaian. Selanjutnya ada teori akuntansi mental. Di sini dikatakan bahwa kecenderungan untuk mengkategorikan dana atau item nilai meskipun tidak ada basis logisnya. Dan menurut Richard Thaler dari Chicago, akuntansi kental didasarkan pada sekelompok prinsip inti utama seperti konsumen cenderung memisahkan keuntungan, konsumen cenderung mengintegrasikan kerugian, konsumen cenderung mengintegrasikan kerugian yang lebih kecil dengan keuntungan yang lebih besar, dan konsumen cenderung memisahkan keuntungan hasil dari kerugian besar. Selanjutnya dan yang terakhir dari materi hari ini adalah menentukan profit proses keputusan pembelian pelanggan. Bagaimana pasar mempelajari tahap-tahap dalam proses pembelian untuk produk mereka, dan mereka dapat memikirkan bagaimana mereka sendiri akan bertindak dalam metode introspektif. Kita sampai ke kesimpulan materi yang dimana kita telah membahas tentang apa itu manajemen pemasaran, bagaimana menganalisis pasar konsumen, bagaimana mengidentifikasi peluang, dan bagaimana kita dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, bahkan
akan menciptakan produk dan layanan yang memenuhi ekspektasi konsumen dan juga dapat mengambil keputusan pemasaran yang efektif. Terima kasih telah menonton video kami. Silahkan komen jika ada yang ingin ditanyakan.